Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Catur Andi Sayono, nomor absen 8, presensi 3.3419.108. Dengan Oke. rekan saya, Nama saya Alan Lana Hasan, nomor absen 2 dengan nomor presensi 3.3419.102. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di mana di sini kami akan terkait masalah diabetes ya, dimana kita memiliki dataset yaitu database-nya diabetes itu sendiri, dimana untuk bisnis problemnya itu sendiri yaitu di mana pada zaman sekarang pola hidup masyarakat semakin berubah, dimana kita harus beradaptasi secara cepat dengan kondisi perubahan sekarang ini, dan diabetes adalah salah satu penyakit yang paling mematikan yang selalu mengincar kita. Semakin sehat tubuh kita, kemungkinan terkena diabetes akan semakin kecil, sehingga sudah sewajarnya kita untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, diperlukan sebuah tool yang dapat membantu masyarakat untuk memperingatkan ataupun mendeteksi ancaman diabetes tersebut. Nah, dari permasalahan di atas, kelompok ini kami mencoba untuk menganalisis data yang akan digunakan untuk membantu masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh mereka. Di sini kami memanfaatkan dataset diabetes, dan di mana untuk menganalisisnya diambil dari Kaggle untuk menyelesaikan proyek akhir ini, di mana ada data profiling akan disampaikan oleh teman saya. Oke. 2. Data profiling. Profil data adalah proses memeriksa data yang tersedia dari sumber informasi yang ada dan mengumpulkan statistik atau ringkasan informatif tentang data itu. Tujuan dari statistik adalah untuk mencari tahu apakah data yang ada dapat dengan mudah digunakan untuk tujuan lain. Untuk langkah pertamanya adalah install Pandas Profiling di Google Colabs dengan mengetik kode tanda tanya PIP install menkey https://github.com/pandas profiling/pandas/profiling/arsip/master.zip. Nah, kemudian kita jalankan untuk perintahnya, dimana kita run anyway. Oke, di sini akan sangat membutuhkan cukup lama dan membutuhkan koneksi internet. Jadi kita harus menunggu untuk instalasinya. Nah, kita tunggu instalasi sampai selesai. Nah, oke, setelah itu kemudian kita membuat deklarasi atau menginputkan library-nya, yaitu kita mengimportkan NumPy sebagai ASNP, kemudian juga kita mengimportkan library Pandas. Nah, kemudian dari Pandas ini profilingnya kita importkan profil report. Nah, dimana untuk nantinya dari library ini akan kita gunakan membaca dataset seperti itu. Nah, kita inputkan terlebih dahulu. Nah, udah teman-teman. Nah, di sini sebelum kita untuk membaca dataset, maka kita perlu menginputkan dulu datasetnya. Nah, di sini kita klik di samping kiri ternyata di gambar folder ini. Nah, di sini kita tambahkan folder .cfv-nya. Oke, kita cari datasetnya. Nah, di sini langsung kita cari, kita ketikkan dengan nama dataset diabetes. Nah, di sini kan kita kemudian kita importkan, kemudian kita pilih. Nah, di sini kita importkan. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian kita jalankan untuk membaca datasetnya. Kita ketikkan perintah df, yaitu adalah data frame sama dengan pd pandas untuk membaca file CSV, di mana file CSV itu bernama diabetes.csv. Nah, kita jalankan. Nah, oke, ternyata data tidak ada error, sehingga data diabetes CSV sudah berhasil dibaca. Terus kemudian untuk membuat laporan dengan langkah menginputkan kode
profile sama dengan profile report tanda kurung buka df title sama dengan ketik 2 pandas profiling report titik 2 exploring dengan nilai true kurung tutup profile. Dan ini adalah hasil dari input. Kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita jalankan akan di sini ada beberapa data yang disummary, di mana datasetnya ini akan ditampilkan dalam bentuk report melalui pandas. Nah, di sini ada kelebihan dari pandas itu sendiri untuk mengeksplorasi data tersebut. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Kita adalah set statistik ngarahin number of variables dengan nilai 9, number of observation dengan nilai 768, missing cell 0, missing cell persen sama dengan 0,0%, duplikat rows sama dengan 0, duplikat rows persen sama dengan 0,0%, total size in memory 54 KB, rata-rata record ukuran di memori ada 72,2 bytes. Nah, jadi di dataset itu memiliki 9 variabel dan 9.768 record yang masuk dengan 0 missing cell, di mana itu tidak ada data yang tidak ada data kosong. Nah, terus dengan average memorinya 72,2 byte. Nah, di sini juga ada variabelnya dengan distinct 17, kemudian juga missing datanya itu juga 0. Terus kemudian juga ada glucose, di mana juga distinct 136 dengan tidak ada data yang kosong juga. Sama halnya dengan blood pressure, terus juga sama dengan skin thickness, dan juga insulin sama, di mana ada distinct 186 dan tidak ada kekosongan data. Terus kemudian ada BMI, di mana juga ada distinctnya 248 dan missing datanya itu 0. Dan di sini juga di samping reportnya ini ditampilkan juga EDA-nya. Nah, di samping ini ada EDA, di mana kita coba bisa ketikkan toggle detailnya. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa statistiknya, di mana ada quantity statistiknya, di mana ada nilai minimum yaitu 0,078. Terus kemudian juga ada 5 salah persentilnya ya juga dijelaskan. Terus kemudian ada kuadran 1, medianya, rata-rata nilai tengahnya, terus kemudian juga ada kuadran 3-nya, terus kemudian juga ada nilai maksimumnya, kemudian juga untuk range-nya juga dijelaskan. Jadi secara terperinci di sini didetailkan, dan kemudian juga ditampilkan juga secara histogramnya. Nah, histogramnya ini dengan binary 50 ya. Nah, ini terdapat frekuensinya sama binary 0,5-nya itu. Terus kemudian juga kita lihat dari umur. Nah, di sini juga bisa ditampilkan secara detailnya. Nah, di sini ada statistik secara terperinci, ada nilai minimum, ada nilai maksimum maupun mediannya seperti itu. Nah, begitupun nilai outcome sama interaksinya. Nah, di sini untuk interaksi bisa kita sambungkan antara glukosa dengan umur ataupun dari beberapa macam atribut yang ada di dataset, kita hubungkan dengan dua variabel yang berbeda. Seperti ini hasilnya. Oke, untuk korelasinya adalah ini, dan untuk missing values-nya adalah 0. Oke. Nah, ini untuk first row-nya. Terus kemudian itu untuk last row-nya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah menyimpan dalam bentuk HTML dengan ketik profile to /file kurung tutup your report.html. yang kita jalankan dulu. Oke.
Nah, setelah 100% ke export, kemudian juga kita simpan juga ke dalam JSON. ke dalam file JSON. Nah, kita jalankan ya. Terus kemudian kita data frame-nya kita duplikat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah terus kemudian adalah data visualisasi. Nah, di mana kita ada data studio, di mana ini ada sebagai report atau laporan, sehingga kita perlu mengklik double. Nah, ini akan muncul tugas proyek akhirnya. Nah, tunggu loadingnya sebentar. Nah, di sini adalah dashboard dari data diabetes, di mana di sini ditampilkan bahwasanya ada kartu skor, atau di mana kartu skor ini di setiap masing-masing variabel inti adalah nilai rata-rata, di mana di umur rata-rata di umur 33 dengan tekanan darah 69 dan dengan tekanan darah rata-rata glukosanya itu 120, dengan insulin itu 7,8, terus BMI-nya itu 31,99, dengan tingkat kehamilannya itu kurang lebih 3 kali hamil, dan outcome-nya itu sebanyak 268. Nah, di sini dataset ini emang diambil dari sampel, dan seluruh sampelnya itu adalah seorang wanita di mana memiliki tingkat kehamilan. Jadi diabetes ini sangat mempengaruhi juga terkait kehamilan atau apa itu, dari kehamilannya, terus kemudian dari tingkat tekanan darahnya, terus dari glukosanya. Nah, itu juga mempengaruhi dari diabetesnya. Nah, di mana untuk umur rata-rata di umur 33 itu banyak sekali yang terkena diabetes dengan rincian data seperti berikut. Nah, terus kemudian ini kita tampilkan juga datanya, di mana di umur ini ada beberapa tingkat kehamilan. Nah, di mana yang paling tinggi itu di umur 47 tahun dengan tingkat kehamilan itu sebanyak 17 kali. Nah, terus kemudian juga ada kita tampilkan juga secara data rincinya bahwasanya diabetes ini memengaruhi di umur sekitar 24 sampai di umur 24 sampai 24 ke atas itu mulai sangat rawan untuk terkena diabetes itu sendiri. Nah, itu juga dijelaskan secara tabel pivotnya, di mana pivot di umur 21 ini dengan tekan BMI, kemudian juga glukosa, insulin, dan outcome-nya. Seperti itu. Jadi, mungkin itu saja hasil dari kerja dari kelompok kami, dan hasil dari kita memvisualisasikan data dari dataset diabetes. Nah, sekurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.